Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa kabar? Semoga tetap ceria, tetap sehat, sehingga hidup ini semakin lama semakin bergairah. Ada sesuatu yang kadang kita dengar, bahwa seringkali yang hilang dari umat Islam itu adalah hikmah. Artinya peristiwa, kisah, kejadian, pengalaman itu terus datang, tetapi kita tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil hikmah. Maka dari itu pada kesempatan ini mari kita mencari hikmah tentang kisah yang tegang antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Biasa sesama perempuan ada gesekan, ada konflik, gegeran dan sebagainya. Akan tetapi kalau itu terus-menerus dan ada di dalam suatu keluarga, maka merupakan sebuah problem, apalagi bagi seorang wanita. Nah, maka pada akhirnya si menantu perempuan ini betul-betul jengkel. Dia mengatakan mertuanya itu pelit, mertuanya itu banyak bicara, rewel, dan masih banyak lagi. Maka dia berusaha untuk mencari solusi. Maka dia menemui teman lamanya yang kebetulan sebagai seorang apoteker. Lalu dia curhat kepada temannya bahwa ibu perempuannya itu tidak ada benarnya. Saya selalu salah. Seringkali saya itu dibentak, dikata-katai, dikasari, dicuekin, dan lebih dari itu, Mbak, dia itu pelitnya minta ampun, dan akhirnya Mbak saya ini ndak betah lagi, ndak kuat lagi dengan mertua saya itu. Lalu apa Dek yang bisa saya perbuat? Kalau begini Mbak kan apoteker, maka tolonglah ibu itu diracikkan obat, tetapi obat itu sebetulnya kalau diminum lama-kelamaan akan sakit dan akhirnya mati. Bagaimana Mbak? Wah, itu kan perbuatan tercela, itu kan perbuatan dosa. Tetapi piye maneh Mbak, aku wis gak kuat sekali. Minta tolonglah Mbak, yang tahu kan cuma kita berdua, 4 mata sampean dengan saya. Lalu dengan berat hati si teman yang apoteker itu, baiklah Dek, akan saya racikkan obat, tolong ini diberikan, katakan ini adalah vitamin, ya, vitamin, dan padahal ini adalah bukan vitamin. Kalau dikonsumsi dalam waktu sekitar 1,5 bulan dan akhirnya sakit dan meninggal. Tapi katakan itu adalah vitamin. Oh gitu ya Mbak, iya. Tapi ada satu syarat yang sampean harus penuhi. Apa Mbak iku Mbak? Apa Mbak? Ketika menghidangkan obat itu, vitamin itu, sampean harus pasang muka yang cerah,
senyum yang enak, kemudian dengan tulus ikhlas, ya seumpamanya gorengan itu yang enak, renyah, gurih itu, sehingga mertua sampean itu mau untuk meminum obat itu. Hanya itu Mbak syaratnya, iya. Nah, kalau hanya itu saya bisa. Tapi ini dijamin aman Mbak, dijamin aman, dan dijamin mertua saya pada akhirnya akan meninggal. Iya, oke lah Mbak, terima kasih. Tapi ingat loh ya, harus senyum yang renyah, yang enak. Siap, akan saya laksanakan. Maka pulanglah si menantu perempuan itu, dan mulailah saat itu setiap kali menghidangkan vitamin itu dengan muka, dengan senyum yang renyah, yang enak, dengan muka yang manis, dengan senyum simpul. Wah, pokoknya sudah tidak seperti dulu. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan senyum yang indah itu, mertuanya bisa berubah. Yang dulunya pelit sering memberi, yang dulunya kasar menjadi lembut, yang biasanya rewel banyak omong enggak. Jadi ada perubahan yang signifikan. Nah, maka timbullah cinta seorang ibu kepada menantunya, seorang menantu kepada mertuanya. Dan lebih dari itu, akhirnya menantu itu diberi gelang emas, diberi kalung emas. Tetapi apa yang terjadi, akan memasuki 1,5 bulan, itu mertuanya itu mulai batuk-batuk, dan ada pileknya, ada demamnya, kira-kira seperti itu. Nah, si menantu ini bingung karena sadar dia sudah tidak lama lagi mertuanya akan meninggal, akan mati. Maka dia langsung, belum waktunya, sudah datang ke temannya yang apoteker itu. Mbak, tolonglah Mbak, dinetralkan lagi. Ibu saya sudah batuk-batuk, padahal Mbak, bahwa mertua itu sekarang tidak sejahat itu, tidak sekasar itu, dan sekarang lemah lembut, penuh kasih sayang kepada saya. Dan Mbak, inilah saya diberi kalung, diberi gelang emas Mbak. Tolong Mbak, tolong bisa diselamatkan mertua saya itu. Lalu si temannya apoteker itu, Dek, kalau sekarang mulai batuk, ada demamnya sedikit, itu biasa, perubahan cuaca. Dek, yang saya berikan itu sebetulnya bukan racun, tetapi itu sekedar vitamin. Loh, tenan tambah? Iya, tenan sungguh. Lalu mengapa bisa berubah? Nah, yang bisa merubah itu bukan vitamin, bukan obat, tetapi adalah wajahmu, senyummu. Karena apa? Senyum itu adalah jembatan persahabatan. Senyum itu adalah solusi. Senyum itu adalah kasih sayang. Senyum itu bagi seorang bisnismen adalah uang. Ya. Begitu ya Mbak. Terima kasih Mbak ya. Nah, saudaraku, dari peristiwa itu maka kita bisa mengambil hikmah bahwa bagaimanakah kita berperilaku kepada orang lain, bagaimana kita senyum, bagaimanakah berkata, itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Tabassumuka fi wajahi akhika sodakoh. Bahwa senyum kita di hadapan saudara kita adalah
Sodako, luar biasa, luar biasa ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Nah, tetapi yang sulit adalah kita di tengah kita kurang ikhlas, kemudian kita dituntut untuk senyum, untuk tampil oke. Nah, itu yang PR bagi kita. Tetapi ketika kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk menerima adanya, maka senyum itu tidak senyum kecut, tapi senyum renyah. Dan rupanya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan qaulan sadidan, perkataan yang benar, qaulan layinan yang halus, dan sebagainya. Nah, saudaraku, umpamanya kita itu punya pasangan seperti itu, artinya orang tua kita seperti itu, kemudian kasar kepada pasangan kita, apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita perbuat? Nah, ini harus kita pikirkan dan saya tunggu komentarnya. Demikian juga kalau ibu-ibu punya mertua seperti itu, bagaimana solusinya? Apakah hanya harus seperti itu? Tentu saja tidak. Masih banyak jalan menuju Roma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.